Kamu. Punya istri gila. Tapi banyak loh Kak, pemberitaannya. Yang mana? Sampai diwanti-wanti sama netizen untuk Ya gila kali. Bingung ya sama Sen? Iya, takut saya jadinya. Enggak. Mau nanya itu dulu Gempi pakai kalung amber. Ya Allah, itu zaman dulu banget. Iya, tuh kayak gitu. Mama Isal. Ini aman, paha aman. Aman. Udah kelihatan. Udah. Mama Isal, dulu kan Gempi pakai kalung amber nih. Percaya nggak sih mitosnya kalau kalung amber itu bikin anak numbuh gigi? Dan lu Gempi pakai kalung amber biar apa sih? Nggak tahu saya juga. Itu kayaknya dulu kalau nggak salah biar kalau anak itu gigi nggak demam. Kayak menyerap hangat panas suhu gitu loh. Tapi tetap demam-demam aja. Itu antemurul atau gimana sih Mama Isal pakai? Enggak, itu lagi tren aja waktu aku jadi ibu. Emang masih? Iya Kak, percaya nggak sih mitos itu kayak? Enggak sih, kita cuma emang beli karena bentuknya cantik kan. Selain orang mau bilang manfaatnya apa, tapi terutama buat aku waktu itu kan emang cantik, warnanya coklat bagus. Iya, itu aja sih. Jadi nggak soal istilah suka ngedance, terus seperti apa sih? Gempi. Ayo Gempi suka ngedance. Gempi ngedance juga cuman tiktok-tiktokan gitu loh. Terus kayak gitu yang tapi memang dance-nya luas sih. Kita kalah. Kadang-kadang aku aja ngeliatnya kayak jangan gitu jogetnya gitu karena terlalu kayak yang goyang pinggul-pinggul gitu. Padahal mungkin dia nggak maksud apa-apa, cuman kitanya aja iya mikirnya. Di tengah mungkin launching lagu. Hey, Gempi where's your sendiri, mom? Dia banyak segudang les apa aja sih Mama Isal Gempi dari Senin sampai Jumat. Jangan mamanya lupa. Baru ganti jadwal. Karena dia sekarang masukin gimnastik. Jadi tukar kalau nggak salah, renangnya jadi Kamis, gimnastiknya jadi Selasa, Seninnya sepatu roda, Rebo kosong tapi ada matematika, Jumat pottery di sekolah, Sabtu piano dan fashion. Banyak juga ya. Emang sengaja dari kecil Kasian. dipadatin seperti itu biar keasah Enggak, banget. karena dia juga maunya banyak. Ya kalau dia mau, apa salahnya kan kita memfasilitasi. Gitu aja sih. Diberkati anak yang easy going seperti Gempi seperti apa sih Mama? Berkat banget, bersyukur banget. Punya anak yang cerdas, yang bisa cepat nangkep apa-apa, rasa penasarannya tinggi, manis lagi sama orang juga sangat punya empati dan rasa belas kasih yang tinggi. Manis sih, cuman bisa bersyukur. Ya selebihnya kalau dia punya anak tengil-tengilnya kayak anak-anak seperti biasa kan udah pasti ya namanya usianya itu udah bagus banget. Kakak makasih. Bye-bye. Ntar lagi kan ada rencana pengen ngerasain gimana gitu. Enggak lagi, udah umur segini. Se-intimate mungkin aja, kita ini sendiri aja. Gak ada acara apa-apa. Lucu banget sih, belum pulang Mika. Si masih gak mau lepas. My God, this Libra man, you know. Biasanya kalau ulang tahun apa sih? Kamu Libra? Iya. Emang gitu ya? Coba spillin aku dong Libra gimana? Serius nih nanya. Labil. Tapi serius. Tapi kalau jelas tahu dong yang mana yang jelas. Ya tahu. Tapi baik. Baik banget. Emang kenapa? Siapa sih Kak yang Namanya Libra? Ace. Yang Libra Ace siapa? Libra. Oh, bukan yang itu tuh, yang di Instagram. Mana? Yang Gak ada. temen acting kamu. Punya istri gila. Tapi banyak loh Kak, pemberitaannya. Yang mana? Sampai diwanti-wanti sama netizen untuk Ya gila kali, udah punya anak gila kali. Gimana sih Kak? Hey, I have value, gila kali. Gak sinting, itu kan teman kerja. Itu gimmick kerja. Maksudnya kayak kumpul bareng keluarga. Apalagi kan kakak Lisa kan kalau berumur ya kayak lebih intim ya. Nah itu seperti apa sih rencananya sebenarnya? Kalau gimana? Ya kalau ulang tahun biasanya ada Oh. ritual nggak sih kumpul? Enggak sih, udah sekarang kayaknya makin santai. Kayak makin ya udah gitu. Yang suka ulang tahunan tuh Gempi, bukan aku. Jadi kalau dia siapapun ulang tahun dia pasti heboh, mau kasih surprise, mau kasih hadiah gitu. Gempi, Gitu nggak sih? dia makan minta tolong pesenin kue gitu-gitu, lucu deh dia. Iya. Kak, mungkin terkait lagu Ajaib ini emang ini ambisinya Gempi sendiri apa mama papa berdua nih? Enggak sih, apalagi aku kayak manusia tanpa ambisi deh. Jadi Gempi juga nurun, dia juga anak yang apa aja gitu emang. Kemarin karena ada lagunya suka dan memang kita juga
ngefans sama sosoknya Yura sama Donna dan karya-karyanya. Jadi pas dibikinin ya sangat mau, siapa yang nggak mau gitu. Dan memang Gempi juga suka dan lagunya juga pas. Jadi kita kayak langsung set gitu. Nggak ada ambisi yang kayak gimana banget. Karena kita juga paham kok, maksudnya apa yang dipaksakan kan juga nggak akan baik. Kalau anaknya emang sepanjang masih mau. Ini aja kayak gini dia masih bisa bilang tadi di preskon kan kayak ya kamu suruh kamu gitu. Masih bisa gitu, gimana kalau aku beneran paksa coba? Enggak, itu mah padahal kita very gentle, kayak we talk to her, kayak selalu kasih pengertian kenapa mesti begini, misalnya dia harus minum obat pun kenapa, biar suaranya lancar atau apa gitu. Dan dia lakukan dengan senang hati, orang dia mangap sendiri tanpa lari-lari gitu. Buat apa sih Kak? Mungkin kan kalau Kak Yura kan makan kencur nih. Nah, Kencur, dia kencur kan terlalu bau, ada dia obat bubuk obat Cina gitu. Jadi habis itu langsung air, langsung disogok nugget. yang dirasain apa sih Kak kalau setelah minum itu? Pahit, oh suaranya jadi keluar. Kayak gurah gitu nggak sih? Enggak sih, nggak tahu. Kayak mungkin ada efek apanya yang bikin suaranya jadi kayak radangnya mungkin jadi kempes gitu loh. Ritual Itu ritual aku. Iya, itu ritual aku memang. Itu jurusnya aku kalau lagi mau nyanyi suaranya habis. Mami Sel, tahu tumbuh kembang Gempi seperti apa? Dan kebayang nggak sih kalau misalkan memang dia ternyata dunia tarik suaranya ini kayak lebih dominan atau mungkin ke dunia seninya atau seperti apa? Yang pasti aku selalu ngejagain supaya dia tetap bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya dia tanpa harus terlalu terganggu sama kondisi atau misalnya pekerjaan bapak ibunya, especially tawaran-tawaran yang datang ke dia. Tapi tanpa menutup juga kalau memang ada hal-hal yang emang dia pengen kerjain, aku pasti oke selama nggak mengganggu atau apa untuk karir, untuk sekolahnya dia. Kemana kau? Tunggu dulu. Tapi kamu Mami sendiri mengarahkan nggak sih dari kecil atau memang kok tiba-tiba nih anak jadi seperti ini Enggak gitu, sih. hobi banget seni entertain? Gak ada ngarahin apa-apa, udah kita serius aja. Kak, tapi kan itu kan ya kamu sendiri pasti ngerti lah, ada plus ada minusnya juga, namanya di dunia entertain apalagi. Mungkin Makanya seperti apa gitu? aku nggak pernah paksa kalau emang kerjanya kayak kemarin contohnya ada film mau bikin tapi syutingnya jauh di luar kota, berarti harus bolos. Kita tahu betul, kita sepakat untuk bilang tidak. Terus habis itu dikasih peran oke. Terus di Jakarta, tapi tetap mesti bolos. Kita tetap sepakat untuk bilang tidak, kayak gitu. Jadi ya emang aku sama Mas Gading sepakat untuk tidak bisa menjadi kayak ngebiasain anaknya bolos atau apa. Ya nggak apa-apa kalau emang bukan waktunya dia untuk bersinar sekarang, ya nggak apa-apa. Nggak harus juga jadi diambil kerjaannya atau karena apa, kalau harus ngorbanin sekolah kita nggak mau gitu. Jadi batas-batasnya itu kalau buat kami pribadi, tapi setiap orang punya caranya masing-masing ya, nggak apa-apa, kembali dengan persetujuan keluarga masing-masing. It's totally fine buat tiap orang punya custom sendiri gitu. Tapi yang paling serak di hati kamu pribadi apa? Gempi itu seperti apa? Nanti aja, masih jauh banget, biar dia gali aja dulu apa yang dia suka. Masa serak sekarang, kan harus coba banyak. penting sama Mas Gading juga walaupun tetap kompak. Iya. Sampai gitu bisa menyalurkan bakatnya. Itu kan Iya. bisa jadi contoh yang baik juga walaupun sudah berpisah. Tapi anak itu tidak kehilangan haknya gitu. Iya, karena apalagi yang bisa kita lakuin kalau dengan keadaan seperti ini, tidak ada gunanya memperburuk keadaan. Jadi apa yang bisa dibuat yang lebih baik kan pasti kita mau. Contohnya dengan sepakat pada pola parenting yang kita sepakati, waktu-waktu yang kita sudah sepakati, bukan sepakati sih, yang waktu yang sebisanya kita buat bersama buat Gempi gitu. Mas Gading juga udah punya Gak tahu, emang iya? Kan kemarin juga sempat di podcast bilang waktu pas Papa Gading pengen datang, ternyata putar balik lagi karena ada lagi ada yang nggak bisa diganggu. Gimana, ulang-ulang. Iya, kemarin salah satu podcast Papa Gading itu bilang sempat spill waktu dia pengen ke rumah kamu, dia akhirnya memutuskan untuk putar balik. Jemput di depan. Oh, gitu. Aku terbalik. Mas Papa Gadingnya Gading putar putar balik karena Karena- kamu lagi nggak bisa diganggu lah karena ada pacar kamu katanya kayak gitu. Oh gitu. Hmm. Loh kan yang lalu kan? Udah enggak. Terus pertanyaannya, Jadi itu cerita lama Kak, bukan baru-baru ini. udah lama.
sendiri selalu dikenalin nggak sama pasangan papa mama yang baru tuh kan? Agak unik, mungkin menyalahi peraturan psikolog yang ada. Tapi kan kembali lagi itu kembali ke pola masing-masing. Kalau aku lebih nggak bisa untuk nggak cerita karena hidupnya lebih attached sama Gempi. Jadi dengan siapapun aku berkenalan, aku pasti cerita, tapi bahasanya pasti akan diatur sedemikian rupa dengan apa yang dia bisa mengerti tanpa harus berbohong. Dan selalu ngasih tahu bahwa ini tuh bukan gambaran terbaik. This is not the ideal picture of a family is yang sebenarnya. Selalu bilang semestinya keluarga itu seperti apa, tapi kita terlanjur begini, jadi aku harus begini untuk misalnya punya mencari maksudnya menyeleksi sosok untuk ke depan. Nah, jadi bahasa-bahasanya tuh diatur yang baik sehingga dia mengerti. Jadi ini bukan perkara kayak kalau orang takut kayak gonta-ganti ini, bukan perkara seperti itu, tapi emang benar-benar proses seleksi yang baik yang semestinya itu dilakukan di awal gitu. Misalnya aku cerita pokoknya banyak pesan-pesan yang dititipin kalau di aku ya, karena nggak bisa mau dipisahin segimana, hidupku attach banget sama Gempi gitu. Tapi kalau Papa Gading Kalau Papa Ding punya caranya sendiri kayak gitu-gitu, jadi ya nggak masalah, kita saling menghormati aja. Salah satu pasangan gitu sih. Kalau Gempi kan selama ini selalu aman-aman aja anaknya. Sis easy, gampang banget jatuh cinta sama Gempi. Gempi pun gampang banget untuk ngeblend sama orang, jadi nggak pernah ada masalah. Kritis nih anaknya kan. Dari Gempi bisa main sama dia aja. Tapi siapa yang nggak bisa main sama Gempi? Semua bisa, kita semua bisa main 5 menit juga sayang sama Gempi gitu, karena orangnya juga sebaik itu, semanis itu gitu. Kak Gisel juga sama-sama dekat sama pasangan masing-masing. Kak Gisel dekat sama Punya pasangan pasangan. Mas Di. Oh, aku sama Mas Gading, iya. Dekat sama pasangan Mas Di. Ntar gue salah ngomong lagi, lo mancing-mancing, gak mau ah. Kak tadi bilang nggak punya pasangan ya? Tidak punya. Berarti ntar rencana Natalannya gimana? Natalan, oh kita nanti mau pergi lagi Natalan. bertiga bareng Gempi dan Enggak, sama mamaku mau ada tindakan. Oh enggak, tindakan kecantikan. Wih, Korea. Endorse, Korea. masuk cocok. Mudah-mudahan ya lancar. Berarti rencananya akan merayakan di sana bersama. Enggak sih juga sih, malam berangkatnya habis Natal, malam berangkat gitu. Kak, tapi banyak juga nih dari kalangan selebritis yang karena memang udah Ego nih terpaksa berpisah kayak gitu, tiba-tiba ya jadi terinspirasi lah dengan kamu dan Papa Gading yang selalu dekat kayak gitu. Mungkin seperti apa sih tanggapannya? Sebenarnya kita tuh seneng-seneng nggak seneng gitu loh kalau dibilang menginspirasi ya, jadi contoh yang baik, role model kayak jangan salah juga gitu, kayak jangan pikir kayak oh nggak apa-apa cerai bisa kayak Papa Ding Mama Isal, nggak gitu juga gitu konsepnya. Gimana pun perceraian itu bukan sesuatu yang nyaman untuk dilakukan, kalau bukan jadi pilihan yang super terakhir banget, itu malah di beberapa agama sangat tidak dianjurkan, tidak dibolehkan malah gitu. Jadi tapi karena kita udah terlanjur ibaratnya gitu, ya apa yang bisa kita kerjakan seperti yang aku bilang tadi, ya paling hanya bisa membuat the best of it aja kan gitu, daripada kita harus ribut atau apa. Ya pasti harus mengesampingkan ego dan kepentingan masing-masing untuk bisa membesarkan anaknya dengan baik. Makanya tapi nggak semua orang juga bisa begitu. Makanya aku bilang aku bersyukur kalau aku diizinkan belajar di kehidupan aku sedemikian banyak pelajaran, tapi masih dikasih yang nyaman cara belajarnya gitu. Jadi ya cuman dengan begitu makin membuat aku pengen makin jadi orang yang lebih baik gitu kan. Oke. Terima kasih ya. Iya, Kak. Makasih. Thank you, Kak. Seru kali, Medan seru lah sama Dedudas. Baru sekali nyampe ke Samosir sampai bae-bae, bea-bea, kok bae-bae? Bea-bea bener ya, bea-bea, bea-bea. Kan selalu menyenangkan jalan sama Dedudas dengan misi-misinya. Ada misi DNA, ada misi kebudayaan, kreatif. Kebetulan juga ini baru pertama kali riding dengan Raffi sebagai utusan khusus presiden. Jadi
kita nggak cuma riding doang, nggak cuma senang-senang, tapi ada misi yang perlu kita sampaikan dan perlu kita jalankan gitu. Salah satu yang disorotin lu bareng sama petugas sono waktu salah satu penjual di sana. Seperti apa sih dekat dengan warga? Iya, selalu kan kita juga pastinya kalau kita nyampe ke satu daerah, kita mesti tahu daerah ini problemnya apa, apa yang perlu disampaikan. Kayak kemarin kita ketemu dengan teman-teman kreatif di sana, mereka kurangnya panggung untuk tampil, ya kurangnya sarana dan prasarana gitu, dan itu yang mau disampaikan Raffi ke atasan, dan mudah-mudahan nanti bisa baliknya ke mereka juga, mereka mendapatkan apa yang mereka mau gitu. Visi misi berubah nggak sih dari awal lu membentuk ini? Iya, enggak, maksudnya ya ada, tadinya kita mau bentuk Dududas ini kan mau perjalanan DNA dengan latar belakang kita, keluarganya kayak apa, asal mula kita dari mana. Tapi begitu kita jalan ke beberapa titik di Indonesia, ternyata Indonesia juga perlu banyak yang dieksplor juga ya, dan kita mau cari tahu benang merahnya apa. Dan kebetulan sekarang juga Raffi menjadi utusan khusus presiden, kita juga semuanya pekerja seni. Ya udah, kita mau mendengarkan keluhan-keluhan apa dari anak-anak muda, anak-anak pekerja seni, anak-anak yang terjun langsung ke lapangan di sana, apa yang mereka butuhkan gitu. Mas Gading, update sedikit soal Kak Medina sudah deket sama Orang lagi Gempi juga dah. Wah, I love you. Guys, Oh, dia mau naik. Pelan-pelan bang. dorong aja. Lu gimana sih?